Ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Nah, ini bendaharanya orang jahat ini ya. Tidak punya kejujuran. Dia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Maka dia mengatakan, apakah yang harus kubuat sekarang? Apakah harus aku perbuat? Ya kalau ini orang benar, dia ngaku, minta maaf, minta ampun. Itu. Dia enggak, malah berpikir yang enggak untuk menipu tuannya. Ya. Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Nah, dia tahu. Dampak dari perbuatannya dia akan dipecat. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Nah ini memang orang malas ya. Orang tidak mau ada usaha yang jujur. Orang yang tidak mau bekerja keras seperti yang dikatakan dalam episode 4 ayat 28 tadi. Mencangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu. Ya pokoknya dia tidak mau usaha apa-apa. Senengannya nipu orang, cuma itu aja. Pada intinya orang ini orang seperti itu, gitu ya. Terus, aku tahu apa yang aku perbuat, katanya. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nah, ini ketidakjujurannya makin menjadi-jadi. Sehingga dia mempunyai taktik yang jahat, taktik yang kotor. Sudah diperhadapkan pada masalah, malah membuat masalah lagi. Apa? Ayat yang kelima. Lalu ia manggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Ya karena dia bendahara, dia kan tahu. Yang siapa yang setiap bulannya minta kasbon, atau siapa yang pinjam ini, mungkin itu perusahaan besar namanya, pinjam minyak 1 kilo atau apa, pinjam beras, atau mungkin itu perusahaan sembako atau toko sembako dan lain-lain. Ya dia tahu kalau dia bendaharanya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Untuk apa? Untuk diajak kong kali kong. Ya seperti yang terjadi, yang sedang apa sekarang ini. Orang yang dibunuh itu ternyata kong kali kong dari banyak orang. Karena ingin menutupi. Ya ternyata sifat manusia nggak jauh beda ya. Zaman dulu yang ditulis dalam Alkitab dan zaman sekarang. Dan akhirnya itu merugikan banyak orang, merugikan dirinya sendiri, merugikan banyak orang. Oleh karena itu, ada pepatah bahasa Inggris kan? Honesty is the best policy. Kejujuran adalah merupakan kebijakan yang terbaik. Sebab kalau kita tidak jujur, kita harus menutupi ketidakjujuran sebelumnya dengan ketidakjujuran yang lain. Lalu untuk menutupi yang ini, menutupi lagi, lama-lama kita terkubur di dalam kebohongan kita sendiri. Nah, tidak jujur di dalam masalah keuangan, dalam masalah berkata, dalam masalah hubungan suami istri pun. Ketika salah satu pasangan tidak jujur dan selingkuh, dia akan berbohong pada pasangannya. Untuk menutupi bohong ini, bohong lagi. Lama-lama dia terkubur dengan bohongnya dan diambruk. Makanya kejujuran itu lebih baik karena kita tidak harus ngarang-ngarang kebohongan. Kita apa adanya. Kata Yesus, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah, ini yang terjadi di dalam bangsa kita ini. Korupsi itu menjadi sesuatu yang nggak tahu lah apa ini. Kayak pandemi ya. Pandemi. Karena korupsi ini mulai dari jenderal sampai lurah di kampung-kampung korupsi ini terjadi. Dan orang tidak tahu malu. Gitu. Ada yang mengatakan, katakan tidak dengan korupsi, malah korupsinya berjemaah. Ini kan bikin malu kan?
Nah, coba kita orang Kristen, mari kita berani tampil beda. Ya. Teruskan. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada Tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Lalu kan diajak tidak jujur. Diajak mencuri. Korupsi itu bukan perbuatan satu orang, itu mesti berjemaah. Harus nutupi ini, nutupi itu. Dan akhirnya kalau itu ketahuan, kan banyak orang yang kena, dia sendiri ditimpa oleh kemalangan yang besar. Kalau di Tiongkok sana, tahu korupsi langsung ditangkap, ditembak di tempat gitu. Sehingga akhirnya korupsinya berhenti. Dan akhirnya Tiongkok dapat memajukan negara menjadi negara yang maju sekarang karena keras terhadap korupsi. Di Indonesia enggak loh, negara kita ini kaya sebenarnya. Kalau saja pemerintah itu tegas kepada koruptor, bunuh saja itu koruptor, dimiskinkan sehingga orang takut untuk berkorupsi. Maka semua kekayaan negara itu digunakan untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan perorangan seperti itu. Nah, ini kurang tegasnya pemerintah kita. Malah orang kalau di Jepang ketahuan korupsi, ketahuan membuat kesalahan, apa yang dilakukan? Harakiri, bunuh diri. Di sini enggak. Udah ditangkap, ketahuan korupsi, malah cengenges pakai baju apa itu? Baju oranye itu. Tertawa sana sini. Aduh, budaya malu itu hilang dari bangsa kita. Kayak nggak ada harga dirinya gitu. Yang moral itu kelihatannya nggak ada artinya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau saudara-saudara yang kebetulan punya kedudukan di pemerintahan atau apa, belajar jujur, belajar tampil beda. Jangan ikut-ikutan. Ya memang saudara akan dimusuhi. Akan dimusuhi orang-orang yang mengajak saudara korupsi dan saudara nggak mau. Saudara akan dimusuhi. Tapi harus berani itu. Itu bagian daripada menjadi garam dunia. Jangan ikut-ikutan. Ya. Tadi. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah seorang hutang lain, 80 pikul. Ya, disuruh berbohong. Membuat surat baru, bentang-bentang dia bawa bendera, memberi tanda tangan, yang baru, yang hutangnya sedikit ini, sehingga dia tidak kelihatan bahwa dia mencuri, diberikan pada tuannya. Diharapkan dengan itu, dengan menipu tuannya itu, dia akan terbebas dari tuntutan tuannya. Kalau di hadapan Allah, saudara, kita tidak bisa berbohong atas semua yang kita lakukan. Kepada bos di dunia mungkin kita bisa. Tetapi semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dilihat oleh Allah secara telanjang, secara terbuka. Karena semua apa yang dalam hati yang pernah dilakukan oleh kita ini akan dibuka nanti. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Okay. Ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Gambaran saya kadang-kadang seperti ini. Mungkin itu seperti tayang ulang film gitu ya. Mungkin film tahun 1960-an yang kita nggak tahu. Lalu ditunjukkan, oh rupanya tahun 60 itu Indonesia seperti ini gitu kan. Nah, perbuatan kita juga gitu.
Perbuatan kita yang lama yang kita sembunyikan, mungkin selama orang tidak tahu bahwa kita telah menyimpan satu kejahatan. Nanti kalau sampai tidak terbuka di dunia ini, itu akan ditunjukkan oleh Allah di sana. Kalau kita tidak tobati. Dan kalau kita tidak berhenti melakukan hal yang jahat, yang tidak berkenan pada Allah ini, semuanya akan dibuka. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita semua harus, ya kalau semua ya semua. Tidak peduli kita kedudukan kita apa, pendidikan kita apa, laki-laki atau perempuan, dari etnis apa, dari warna kulit apa, nggak peduli semuanya itu. Karena di mata Allah kita semua sama. Di mata Allah kita semua sama. Allah tidak membedakan warna kulit, Allah tidak membedakan pendidikan, Allah tidak mendidikan berapa banyak uang yang kita punya, bukan itu semua. Yang dilihat Allah adalah hati. 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel 16 ayat 7. 16 ya, coba. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini harus kita perhatikan, saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya manusia bisa kita bohongi. Tuhan tidak. Karena hati yang dilihat. Ketidakjujuran kita, kebohongan kita, khianat kita, semuanya akan terbuka. 1 Korintus, baca lagi 2 Korintus 5 ayat 10 itu. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang. Jadi kita tidak bisa mewakilkan tanggung jawab kita pada orang lain. Suami tidak bisa mewakilkan pada istrinya, yang kamu aja yang menghadap pengadilan, tidak bisa. Yang kamu berbuat kok istrinya yang harus menanggung, ya tidak bisa. Begitu juga istri tidak bisa minta pada suaminya. Masing-masing, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kita tidak bisa menyembunyikan perbuatan itu, karena nanti hati kita akan dibukakan, akan dinyatakan nanti. Seandainya di dalam hidup ini sampai mati kita belum ketahuan kesalahan kita. Sebenarnya kita mengatakan di dalam 1 Timotius 5, 24, 25. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Jadi ada dosa orang yang begitu buruknya, begitu busuknya dan menjijikannya. Belum diadili, sudah diadili orang. Medsos belum terutama. Nah, ini dosa yang mencolok seolah-olah mendahului ke pengadilan. Karena sudah didahului orang. Karena begitu mencolok, ya seperti apa yang terjadi yang sedang viral sekarang ini. Begitu mencoloknya, akhirnya belum dituduh sebagai tersangka, orang udah menduga, ya orang itu gitu kan. Terus ayat 25. Seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang yang lagi baru menjadi nyata kemudian. Ya, tetapi ada orang yang tertutup sampai lama tidak tahu. Terus? Demikian pun perbuatan jadi sampai lama tidak diketahui. Nah, gimana Romo kalau sampai mati pun tidak diketahui? Ingat, masih ada pengadilan lagi. Pengadilan di sana lebih ngeri itu, karena itu kekal sifatnya. Dan kalau pengadilannya sudah di sana, kita tidak bisa minta ampun. Karena pertobatan itu terjadinya di dunia ini, bukan di sana.
Nah, itulah sebabnya kita ini harus belajar untuk punya rasa takut akan Tuhan. Untuk berhati-hati dengan hati kita, pikiran kita, lidah kita, semuanya. Berhati-hati dalam kerja, berhati-hati di dalam rumah tangga, di dalam mengelola bisnis kita sendiri. Semuanya nanti ada tanggung jawabnya. Makanya kalau orang Kristen mengikuti ajaran Injil ini, orang Kristen itu kalau menjadi pekerja yang terbaik seharusnya. Orang Kristen akan menjadi pegawai-pegawai yang terpercaya seharusnya. Tapi sayang ternyata banyak orang Kristen juga menjadi koruptor, menjadi tidak terpercaya. Karena apa? Mereka tidak mendalami arti Injil itu di dalam penerapannya pada dirinya sendiri. Dan lebih ngeri lagi yang tidak jujur itu kalau dia itu seorang pekerja di dalam gereja. Romo dan lain-lain. Kalau sampai Romo ada Romo korupsi dan lain-lain itu lebih ngeri lagi gitu lah. Yang lain saja juga mendapat tuntutan dari Tuhan, apalagi kalau seorang Romo. Hati-hati ya. Terus ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah Tuan itu hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Mengajak orang berbohong, dia juga membuat dokumen palsu. Dan mengatakan sesuatu yang palsu. Jadi akhirnya dirinya serba palsu dari akar sampai pohon. Dari tumit sampai ujung rambut, kepala. Bohong. Dan orang lain diajak berbohong. Orang Kristen tidak boleh begitu. Karena kalau kita begitu berarti dikatakan berbohong itu dari mana tadi? Dari roja.